Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudaraku. Sebelum beraktivitas di hari ini, kita masih di acara Renungan Pagi edisi 5 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 16 ayat 32 sampai 35. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara itu dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Bukti pertobatan. Saudara-saudaraku, berita yang sangat membahagiakan dari Paulus dan Silas. Walau mereka dirantai dan dipasung, tapi mereka sanggup bernyanyi dengan pujian yang indah, sehingga sesama narapidana pun turut mendengarnya. Mereka bukanlah orang-orang yang percaya kepada Kristus, namun dalam kegelapan malam itu, di dalam keseraman penjara, mereka dapat dihiburkan oleh nyanyian pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Melalui nyanyian pujian, mereka memberikan kesaksian yang begitu dalam bahwa sukacita orang Kristen tak terletak pada kondisi hidupnya. Satu hal yang tak dapat diambil dari orang Kristen adalah Allah dan kehadiran Kristus dalam hidupnya, walaupun mereka sedang dalam keadaan yang susah. Yang tak dapat dibatasi oleh kondisi hidup manusia. Kuasa dan wibawa pemberitaan Paulus dan Silas, baik melalui nyanyian dan perkataan kepada kepala penjara itu sangat nyata. Di dalamnya ada kuasa roh yang bersertanya. Kuasa penyertaan Allah membuat kepala penjara sangat terbuka untuk Injil dan membimbingnya pada pertobatan. Ia yang berinisiatif bertanya apa yang dilakukannya untuk selamat. Paulus pun melayani dengan kasih. Ia tidak dendam kepada kepala penjara ini, yang mungkin juga telah mengambil bagian menyandra Paulus dan Silas dengan siksaan. Ia tidak membalas kejahatan, walaupun ia punya kesempatan melakukannya. Pada malam hari ketika gempa dan rantainya putus. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa setelah pertobatannya, keadaan hidupnya berubah drastis. Dari membenci Paulus dan Silas berbalik begitu menyayanginya. Terbukti ia membersihkan luka-luka Paulus dan Silas dan membasuhnya, punggungnya yang terluka karena pemukulan atau penderaan. Setelah itu menghidangkan makanan bagi mereka yang jelas mereka sangat butuhkan. Setelah berpaling pada Kristus, situasi hatinya diubahkan, telah dipenuhi cinta kasih dan bukan lagi kebencian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terbesar dalam hidup kita adalah penyertaannya dalam segala situasi hidup kita. Karena rohnya yang diam dalam hidup kita memungkinkan kita dapat bersukacita, bahkan bernyanyi walau dalam keadaan yang sulit. Karena rohnya yang diam di dalam diri kita menyebabkan kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sebenarnya membenci kita. Orang Kristen dapat bersuka cita walaupun dalam keadaan sakit, berduka, dan juga dalam kesenangan. Itulah sebabnya selalu ada jalan keluar bagi mereka yang dikasihi Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan dalam Roh Kudusnya yang menyertai hidupnya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, kekristenan tidak nyata jika kekristenan tidak membuat seseorang itu berubah menjadi baik. Tanpa perubahan tindakan, maka kekristenan palsu adanya. Sebab ketika terang masuk, gelap pasti menjauh. Iman akan terwujud melalui perbuatan, perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, adakah sukacita dan sejahtera kita alami ketika ada masalah yang nyata dalam hidup kita sekarang? Adakah perubahan yang sedang terjadi dalam hidup kita?
kita dipenuhi cinta kasih kepada sesama, memberikan pengampunan, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang tak layak untuk kita kasihi sekalipun. Kiranya cinta kasih kepada sesama menjadi bukti percaya kita pada Kristus, nyata dalam hidup kita, mengiring Dia di sepanjang jalan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi ini sebelum kami melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih untuk kisah yang indah yang Tuhan tuliskan dalam sabda-Mu bagi kami pagi ini. Bagaimana kepala penjara itu diubahkan oleh Roh Kudus ketika ia sudah berbalik kepada Kristus. Hatinya penuh cinta kasih. Hatinya diubahkan oleh karena ia percaya kepadamu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, nyanyian, pujian, syukur selalu nyata dalam hidup kami. Walaupun kami dalam keadaan yang sulit sekalipun. Karena penyertaan Allah, pertolongan Roh Kudus tak dapat dibatasi oleh keadaan hidup kami sebagai manusia. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu karena menjadi jaminan kami Engkau serta kami senantiasa dalam segala hal. Dan Engkau sanggup bekerja dalam segala sesuatu ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah kami dengan sabda-Mu pada pagi ini. Bimbinglah kami untuk menjalani hari ini. Berilah kami kekuatan bahwa Engkau ada. Engkau dapat mengubahkan semuanya. Engkau dapat memulihkan hidup kami. Dan di dalam Dikau ada jalan keluar. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang tak pantas kami kasihi sekalipun. Dan dalam perjalanan iman kami masing-masing, biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang terus bekerja, membaharui kami dari hari ke hari, agar kekristenan nyata sungguh di dalam perbuatan hidup kami yang semakin berubah menjadi baik seturut dengan sabda-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu mendoakan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong. Engkau ulurkanlah tangan kasih-Mu agar mereka sungguh menyatakan bahwa Engkau ada. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap situasi hidup kami. Apapun yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu pada pagi ini, berkenanlah Engkau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Agar sukacita dan damai sejahtera-Mu itu senantiasa nyata di dalam hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.